Pergi dari rumah ini. Bawa anak haram itu sekalian. Bentak suamiku sambil melempar koper berisi barang-barangku. Hanya karena putriku tak sengaja menumpahkan kopi panas di bajunya. Tapi ternyata, semua itu hanya alasan agar suamiku bisa membawa gundiknya tinggal bersama di rumahku. Setelah mereka berhasil mengusir kami dari rumah, suami lupa semua aset dan harta adalah milik aku dan anakku. Saat itu aku pura-pura mengikuti perintahnya dan mulai menyusun sebuah rencana yang akan menghancurkan mereka. Karena, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu seharusnya menjadi pagi yang biasa di kediaman mewah milik Diana. Matahari bersinar cerah menembus jendela kaca besar di ruang makan. Diana sedang menyiapkan sarapan di dapur. Sementara Kania, putri kecilnya yang baru berusia 5 tahun, berlari kecil membawa secangkir kopi hangat untuk ayahnya. Kania sangat menyayangi ayahnya dan selalu ingin membantu. Viko duduk di kursi utama meja makan, matanya terpaku pada layar ponsel, jari-jarinya sibuk mengetik pesan entah kepada siapa. Senyum kecil sesekali tersungging di bibirnya. Saat Kania mendekat, langkah kaki kecilnya tersandung ujung karpet tebal di bawah meja. Tubuh mungil itu oleng ke depan. Kopi panas di tangannya tumpah tepat mengenai kemeja kerja yang baru saja disetrika rapi. Suara pecahan cangkir keramik beradu dengan lantai marmer, menggema ke seluruh penjuru ruangan. Viko melompat dari kursinya, wajahnya memerah menahan amarah yang meledak seketika. Dia menepis tangan kecil Kania yang gemetar mencoba membersihkan kemejanya. Bentakan keras meluncur dari mulut Viko, menyalahkan anak kecil itu tanpa ampun. Dia menyebut Kania sebagai anak pembawa sial, anak yang tidak tahu diuntung, bahkan melontarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh anak seusianya. Kania mundur ketakutan, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Suara tangisannya yang tertahan membuat suasana pagi itu berubah menjadi mencekam. Diana yang mendengar keributan segera berlari dari dapur, langkahnya terhenti melihat pemandangan di depannya. Viko tidak berhenti sampai di situ. Dia menuding wajah Diana yang baru saja datang, menumpahkan segala amarahnya kepada sang istri. Dia berteriak menyuruh Diana dan anak itu pergi dari rumahnya. Viko melangkah lebar menuju kamar utama, menarik koper besar milik Diana, dan melemparkannya ke lantai ruang tengah dengan kasar. Suara bantingan koper itu terdengar menyayat hati, seolah menegaskan bahwa tidak ada lagi tempat bagi Diana dan Kania di rumah tersebut. Viko terus mengumpat, mengatakan bahwa dia sudah muak hidup dengan mereka berdua. Dia bahkan menyebut Kania sebagai anak haram yang hanya menjadi beban dalam hidupnya. Kata-kata itu meluncur begitu saja dari mulut Viko, tanpa memikirkan perasaan istri dan darah dagingnya sendiri. Diana berdiri mematung, menatap suaminya dengan tatapan kosong yang perlahan berubah menjadi dingin. Hatinya hancur mendengar kata-kata kejam itu, namun logikanya bekerja jauh lebih cepat. Bertahun-tahun dia bersabar menghadapi sikap Viko yang arogan, yang selalu merasa menjadi penguasa di rumah ini. Viko selalu bertingkah seolah-olah semua kemewahan yang dia nikmati adalah hasil kerja kerasnya, padahal kenyataannya, seluruh aset, mulai dari rumah mewah ini, mobil-mobil di garasi, hingga saldo di rekening bank, adalah harta warisan keluarga Diana. Viko hanyalah pria yang menumpang hidup, namun kini bertingkah layaknya raja yang berhak mengusir sang pemilik tahta. Diana menarik napas panjang, menenangkan gemuruh di dadanya. Dia tidak akan membiarkan Viko melihatnya hancur. Diana melangkah mendekati Kania, berjongkok untuk menyamakan tinggi mereka, lalu memeluk erat tubuh gemetar putrinya. Dia berbisik lembut di telinga Kania, mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja dan meminta Kania untuk tidak menangis. Ibu ada di sini, bisik Diana menenangkan. Kania memeluk leher ibunya dengan erat, menyembunyikan wajahnya yang basah oleh air mata. Diana bangkit berdiri, menggandeng tangan kecil Kania, lalu menatap Viko dengan sorot mata yang tajam dan tak tertembus. Tidak ada air mata yang jatuh dari pelupuk mata Diana, tidak ada pula kata-kata permohonan agar Viko mengubah keputusannya. Diana hanya menatap suaminya lekat-lekat, mengukir wajah pria yang telah mengkhianatinya itu dalam ingatannya. Diana berjalan tenang menghampiri koper besarnya yang tergeletak di lantai. Dia meraih gagang koper itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Langkahnya mantap menuju pintu utama, menggandeng Kania yang terus menunduk di sampingnya. Viko berdiri berkacak pinggang, menatap kepergian istri dan anaknya dengan senyum sinis. Dia merasa menang, merasa akhirnya berhasil menyingkirkan penghalang utama dalam hidupnya. Viko tidak tahu bahwa kepergian Diana bukanlah sebuah kekalahan, melainkan awal dari kehancuran yang telah Diana siapkan untuknya.
Begitu Diana dan Kania melewati ambang pintu, Diana menoleh sejenak, memberikan tatapan terakhir yang syarat akan makna tersembunyi, lalu melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Taksi yang telah Diana pesan sebelumnya sudah menunggu di depan gerbang. Sopir taksi membantu memasukkan koper ke dalam bagasi sementara Diana menuntun Kania masuk ke kursi penumpang. Taksi itu perlahan bergerak meninggalkan halaman rumah mewah tersebut, membawa Diana dan Kania menjauh dari kehidupan Viko. Kania yang kelelahan menangis, akhirnya tertidur pulas di pangkuan ibunya. Diana membelai lembut kepala putrinya, hatinya dipenuhi tekad yang kuat untuk melindungi Kania, dan memberi pelajaran setimpal kepada pria yang telah menyakiti mereka. Diana memastikan Kania tidur dengan nyaman sebelum dia mengeluarkan ponsel pintar dari tas tangannya. Begitu taksi yang membawa Diana keluar dari gerbang, sebuah mobil lain segera masuk ke pelataran rumah. Tiara, wanita yang selama ini menjadi duri dalam pernikahan Diana, turun dari mobil dengan senyum lebar. Dia membawa koper besar miliknya, melangkah penuh percaya diri memasuki rumah yang kini dia anggap sebagai miliknya. Viko menyambut Tiara di ambang pintu, memeluk erat pinggang wanita itu, dan mencium puncak kepalanya. Mereka tertawa lepas, merayakan keberhasilan mereka menyingkirkan Diana. Viko membanggakan dirinya, mengatakan bahwa kini rumah ini sepenuhnya menjadi milik mereka berdua, tanpa ada lagi yang mengganggu. Tiara menatap sekeliling rumah mewah itu dengan mata berbinar, membayangkan kehidupan glamor yang akan dia jalani mulai hari ini. Di dalam taksi yang terus melaju, Diana membuka sebuah aplikasi tersembunyi di ponselnya. Layar ponsel menampilkan rekaman langsung dari kamera pengawas berukuran mikro yang telah lama dia pasang di berbagai sudut rumahnya. Diana melihat dengan jelas bagaimana Viko dan Tiara berpelukan mesra di ruang tamu, merayakan kepergiannya. Senyum dingin tersungging di bibir Diana. Dia tidak merasa terkejut atau sedih, karena dia sudah lama mencurigai perselingkuhan Viko, dan telah mengumpulkan bukti-bukti yang cukup. Hari ini, Viko sendiri yang memberikan alasan sempurna bagi Diana untuk memulai rencananya. Diana membuka aplikasi pesan, mencari nama Pak Hasan, pengacara kepercayaannya. Jari-jarinya dengan lincah mengetik pesan singkat namun mematikan. Mulai rencana A, biarkan mereka merasa menang hari ini. Pesan itu terkirim, menandai dimulainya permainan balas dendam yang elegan dan terstruktur. Viko dan Tiara mungkin sedang berpesta sekarang. Namun mereka tidak tahu bahwa mereka sedang menari di atas bom waktu yang siap meledak kapan saja. Rumah mewah itu kini terasa berbeda. Suara tawa Viko dan Tiara menggema di setiap sudut ruangan, menggantikan keheningan yang biasa menyelimuti rumah itu setelah kepergian Diana. Tiara berlari kecil mengelilingi ruang tamu yang luas, menyentuh perabotan mahal satu persatu dengan jari lentiknya. Matanya berbinar takjub melihat kemewahan yang kini berada dalam genggamannya. Dia membayangkan dirinya sebagai nyonya rumah yang baru, mengatur segala sesuatu sesuai keinginannya. Viko duduk bersandar di sofa empuk, menatap Tiara dengan senyum puas. Dia merasa gagah, merasa telah berhasil memberikan kehidupan yang layak bagi wanita yang dia cintai. Viko melupakan kenyataan bahwa semua yang ada di rumah ini adalah milik Diana. Dia merasa berhak atas segalanya karena statusnya sebagai suami yang selama ini tinggal di tempat itu. Sementara itu, taksi yang membawa Diana dan Kania berhenti di depan sebuah gedung apartemen mewah di pusat kota. Pak Hasan, pengacara keluarga yang sangat setia, sudah menunggu mereka di lobi. Dia menyambut Diana dengan hormat dan membantu membawa koper mereka. Pak Hasan telah menyiapkan sebuah unit hunian mewah di lantai atas untuk tempat tinggal sementara Diana dan Kania. Unit itu sangat luas, dengan jendela kaca besar yang menyajikan pemandangan kota yang menakjubkan. Keamanannya sangat ketat, memastikan tidak ada seorang pun yang bisa mengganggu ketenangan mereka. Kania yang baru bangun tidur menatap sekeliling dengan takjub. Diana memeluk bahu putrinya, mengatakan bahwa ini adalah rumah baru mereka sekarang. Pak Hasan menyerahkan sebuah map berisi dokumen-dokumen penting yang telah disiapkannya sesuai instruksi Diana. Kembali ke rumah lama Diana, Viko dan Tiara berencana untuk merayakan hari pertama mereka tinggal bersama. Tiara merengek manja, meminta Viko untuk memberikannya hadiah sebagai tanda cinta. Dia mengincar koleksi perhiasan mahal yang selama ini Diana simpan di dalam brankas utama. Viko dengan sombong menyanggupi permintaan Tiara. Dia merasa tahu semua seluk-beluk rumah ini, termasuk letak brankas dan cara membukanya. Viko menggandeng tangan Tiara menuju kamar utama, tempat brankas itu berada. Brankas itu tertanam kokoh di balik sebuah lukisan besar di dinding. Viko menyingkirkan lukisan itu, menampakkan panel logam dengan pemindai sidik jari dan retina. Dia meminta Tiara untuk menunggu sebentar sambil membayangkan perhiasan berlian yang akan segera menghiasi leher wanita itu. Viko menempelkan ibu jarinya ke pemindai, yakin bahwa brankas itu akan terbuka seperti biasa. Namun, layar kecil pada panel itu berkedip merah,
menampilkan pesan akses ditolak. Viko mengernyitkan dahi, merasa heran. Dia mencoba lagi, kali ini menekan ibu jarinya lebih kuat. Hasilnya tetap sama, akses ditolak. Viko mulai merasa cemas. Dia mendekatkan matanya ke pemindai retina, berharap itu akan berhasil. Pemindai itu memancarkan cahaya biru, memindai matanya dengan cepat, namun layar kembali berkedip merah. Suara peringatan yang pelan mulai terdengar dari dalam brankas. Tiara yang berdiri di belakangnya mulai tidak sabar. Dia bertanya mengapa brankas itu tidak mau terbuka. Viko menjawab dengan gugup bahwa mungkin ada kesalahan sistem. Dia terus mencoba berbagai cara, memasukkan kode angka yang biasa dia gunakan, namun brankas itu tetap terkunci rapat. Kepanikan mulai melanda Viko saat dia menyadari bahwa Diana pasti telah mengubah pengaturan akses brankas itu sebelum pergi. Viko merasa dipermainkan. Dalam keputusasaannya, dia mengambil sebuah patung tembaga yang berat dari atas meja dan memukulkannya dengan keras ke panel brankas, berharap bisa merusak sistem pengunciannya. Pukulan pertama tidak membuahkan hasil, hanya meninggalkan goresan kecil di permukaan logam. Viko memukul lagi dengan tenaga penuh, dan kali ini, tindakannya memicu sistem keamanan tingkat tinggi yang tersembunyi di dalam brankas. Suara alarm yang sangat nyaring dan memekakan telinga meledak ke seluruh penjuru rumah, mengagetkan Viko dan Tiara. Alarm itu tidak hanya berbunyi di dalam rumah, tetapi juga terhubung langsung dengan pusat komando kepolisian setempat. Lampu merah berkedip-kedip di setiap sudut ruangan, menambah suasana panik. Tiara menjerit ketakutan, menutup telinganya dengan kedua tangan. Dia berteriak meminta Viko untuk mematikan alarm itu, namun Viko sama paniknya. Dia berlarian ke sana kemari, mencoba mencari panel kontrol utama untuk mematikan sistem keamanan, namun dia tidak tahu di mana letaknya. Semua sistem keamanan rumah ini dikendalikan sepenuhnya oleh Diana. Viko baru menyadari betapa bodohnya dia, karena tidak pernah peduli dengan urusan keamanan rumah selama ini. Suara sirene polisi mulai terdengar dari kejauhan, semakin lama semakin mendekat. Viko menyadari bahwa polisi sedang menuju ke rumahnya. Dia menarik tangan Tiara, mencoba membawanya bersembunyi, namun sudah terlambat. Mobil polisi berhenti tepat di depan gerbang, dan beberapa petugas bersenjata lengkap melompat keluar, berlari menuju pintu utama yang tidak terkunci. Para petugas polisi masuk ke dalam rumah dengan senjata siaga, mencari sumber alarm dan potensi ancaman. Mereka menemukan Viko dan Tiara berdiri gemetar di ruang tengah. Polisi langsung membentak mereka, menyuruh mereka mengangkat tangan dan menjelaskan apa yang sedang terjadi. Viko dengan terbata-bata mencoba menjelaskan bahwa ini adalah rumahnya, dan alarm itu berbunyi karena kesalahan teknis saat dia mencoba membuka brankas. Polisi tidak langsung percaya. Mereka meminta Viko untuk menunjukkan bukti identitas dan bukti kepemilikan rumah tersebut. Viko merogoh dompetnya, mengeluarkan kartu identitasnya dengan tangan gemetar. Polisi memeriksa kartu identitas itu dan mencocokkannya dengan data di sistem mereka. Petugas itu menatap Viko dengan curiga, lalu meminta Viko untuk menunjukkan sertifikat rumah. Viko gelagapan. Dia tahu bahwa sertifikat fisik rumah itu disimpan di dalam brankas yang baru saja dia coba bobol. Dia menjelaskan kepada polisi bahwa sertifikatnya ada di dalam brankas dan dia tidak bisa membukanya. Petugas polisi itu mendengus kasar, merasa Viko sedang mengarang cerita. Salah satu petugas kemudian menghubungi kantor pusat untuk mengecek data kepemilikan properti tersebut secara digital. Setelah beberapa saat menunggu dalam ketegangan, petugas itu menerima informasi yang mengejutkan. Petugas itu berjalan mendekati Viko, menatapnya dengan tatapan meremehkan. Dia menyebutkan bahwa berdasarkan data resmi, properti mewah ini sama sekali tidak terdaftar atas nama Viko. Nama pemilik sah yang tercantum dalam sertifikat digital itu adalah nama Kania, anak perempuan yang baru saja Viko usir beberapa jam yang lalu dengan sebutan anak haram. Viko terbelalak tidak percaya. Kakinya terasa lemas, seolah lantai tempatnya berpijak baru saja runtuh. Dia selalu mengira rumah ini atas nama Diana, atau setidaknya nama mereka berdua sebagai suami istri. Dia tidak pernah menyangka bahwa Diana telah membalik nama kepemilikan rumah ini atas nama putri mereka jauh sebelum kejadian ini. Polisi memperingatkan Viko bahwa dia sedang berada di properti milik orang lain dan mencoba membobol brankas tanpa izin. Viko harus bersusah payah menelepon sana-sini, membujuk ketua lingkungan setempat untuk datang dan memberikan kesaksian bahwa dia memang tinggal di rumah itu, meski bukan pemiliknya. Setelah proses yang panjang dan memalukan, disaksikan oleh Tiara yang mulai meragukan kekayaan Viko, polisi akhirnya pergi dengan peringatan keras. Malam itu, pesta perayaan Viko dan Tiara hancur berantakan. Mereka duduk terdiam di ruang tamu yang kini terasa asing dan penuh ancaman. Viko mulai menyadari bahwa mengusir Diana adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya,
dan ini baru permulaan dari mimpi buruknya. Pagi harinya, suasana canggung masih menyelimuti rumah mewah itu setelah insiden memalukan semalam. Tiara duduk di meja makan dengan wajah ditekuk, merasa gengsinya turun karena gagal mendapatkan perhiasan berlian dari dalam brankas. Viko yang tidak ingin kehilangan muka di depan gundiknya, segera mendekati dan merayu Tiara. Dia berjanji akan menebus kegagalan semalam dengan membelikan barang-barang mewah keluaran terbaru hari ini juga. Tiara langsung tersenyum lebar, menuntut Viko untuk membawanya ke pusat perbelanjaan paling bergengsi di pusat kota untuk membuktikan kekayaannya. Viko menyanggupi permintaan itu dengan penuh percaya diri dan gaya yang sangat arogan. Dia merasa masih memiliki kartu kredit elit tanpa batas limit di dalam dompetnya. Viko seolah lupa bahwa kartu hitam yang selama ini dia banggakan kemana-mana hanyalah fasilitas kartu tambahan yang diberikan oleh Diana. Mereka berdua segera bersiap-siap dan berangkat menggunakan mobil mewah milik Viko, yang tentu saja surat-suratnya tercatat atas nama perusahaan keluarga Diana. Sepanjang perjalanan, Tiara terus membicarakan model tas dan sepatu mahal yang ingin dia beli, sementara Viko hanya mendengarkan sambil tersenyum congkak seolah uang bukanlah masalah besar baginya. Tiba di pusat perbelanjaan kelas atas tersebut, Tiara langsung menarik tangan Viko menuju sebuah butik merek internasional yang memajang barang-barang paling mahal di etalasenya. Beberapa pelayan butik menyambut kedatangan mereka dengan sangat ramah, menawarkan berbagai koleksi eksklusif terbaru yang baru saja tiba. Tiara berkeliling dengan mata berbinar-binar, menunjuk beberapa tas kulit eksotis edisi terbatas dan sepasang sepatu hak tinggi yang harganya setara dengan sebuah rumah tipe sederhana. Viko hanya mengangguk setuju dengan gaya layaknya seorang pangeran, menyuruh pelayan untuk segera membungkus semua barang yang ditunjuk Tiara tanpa perlu melihat label harganya. Dia ingin menunjukkan kejantanannya dan kekuatannya secara finansial di depan wanita tersebut. Setelah puas berkeliling dan memilih banyak barang, mereka berjalan beriringan menuju meja kasir. Total belanjaan yang tertera di layar mesin kasir mencapai angka yang sangat fantastis dan tidak masuk akal bagi orang biasa. Viko tersenyum sombong menatap angka tersebut, lalu mengeluarkan dompet kulitnya, dan menarik sebuah kartu kredit berwarna hitam mengkilap. Dia meletakkan kartu eksklusif itu di atas meja kasir dengan gaya dramatis, seolah ingin menegaskan status sosialnya yang sangat tinggi kepada semua orang di ruangan itu. Kasir wanita itu menerima kartu tersebut dengan sangat sopan dan langsung memasukkannya ke dalam mesin pembayaran elektronik. Viko menoleh ke arah Tiara, memberikan senyuman penuh kebanggaan sambil merangkul pinggang wanita itu. Namun, beberapa detik kemudian, mesin pembayaran mengeluarkan bunyi peringatan yang nyaring sebagai tanda penolakan transaksi. Kasir tersebut menatap layar mesin dengan dahi berkerut, lalu mencabut kartu itu dan mencoba menggeseknya sekali lagi melalui jalur pita magnetik. Hasilnya tetap sama, transaksi ditolak dengan keterangan akses diblokir. Kasir itu mengangkat wajahnya, menatap Viko dengan senyum yang dipaksakan dan tatapan mata yang sedikit sinis. Dia memberitahu Viko dengan nada formal bahwa kartu tersebut tidak dapat digunakan karena aksesnya telah dibekukan sepenuhnya oleh pihak bank atas permintaan langsung dari pemilik rekening utama. Viko terbelalak kaget mendengar penjelasan itu. Jantungnya berdegup kencang memompa darah ke wajahnya. Dia merebut kasar kartu itu dari tangan kasir, membolak-baliknya seolah mencari letak kesalahan pada fisik kartu tersebut. Rasa malu yang luar biasa mulai menjalar ke seluruh wajahnya, terutama saat dia menyadari bahwa beberapa pelanggan lain yang berada di butik mewah itu mulai berbisik-bisik dan memperhatikan gerak-geriknya. Tiara yang berdiri di sampingnya langsung melayangkan protes keras. Dia bertanya dengan nada suara tinggi mengapa kartu suaminya tidak bisa digunakan untuk membayar. Viko berusaha setengah mati menutupi kepanikannya agar tidak terlihat menyedihkan. Dia beralasan kepada Tiara bahwa mungkin sedang ada gangguan sistem jaringan dari pihak bank pusat. Viko lalu meminta kasir untuk mencoba memproses kartu itu satu kali lagi, namun sang kasir dengan tegas menolak permintaannya. Kasir itu menjelaskan bahwa status kartu tersebut sudah mati secara permanen dan sistem mereka akan menyita kartu itu jika dicoba berulang kali. Rasa malu Viko benar-benar memuncak hingga ke ubun-ubun. Dia tidak membawa uang tunai sebanyak itu di dompetnya, dan saldo di kartu debit pribadinya dipastikan tidak akan cukup untuk menutupi bahkan seperempat dari total belanjaan Tiara. Dengan wajah menahan marah, tegang, dan malu yang tak tertahankan, Viko menarik tangan Tiara dengan paksa keluar dari butik, meninggalkan tumpukan barang-barang mewah yang sudah dibungkus rapi di meja kasir. Tiara meronta-ronta dan marah besar, karena merasa sangat dipermalukan di depan umum. Dia mengancam dengan suara tajam akan segera meninggalkan Viko, saat itu juga jika pria itu terbukti miskin dan penipu. Di sudut lorong yang sepi di pusat perbelanjaan itu, Viko mondar-mandir dengan napas memburu dan keringat dingin bercucuran. Dia mengeluarkan ponselnya dan segera mencoba menelepon layanan pelanggan bank prioritas. Suara mesin penjawab otomatis dari ujung telepon mengkonfirmasi ketakutan terbesarnya,
menyatakan dengan jelas bahwa rekening utama atas nama Diana telah memutus semua akses kartu tambahan tanpa terkecuali. Viko mengumpat kasar sambil menendang pilar tembok. Dia sangat membutuhkan uang tunai dalam jumlah besar sekarang juga untuk menenangkan kemarahan Tiara dan menyelamatkan sisa harga dirinya yang hancur. Dalam keputusasaan yang mendalam, Viko mengambil keputusan nekat untuk menghubungi bagian keuangan di perusahaan tempatnya bekerja. Mengingat jabatannya sebagai direktur, dia merasa memiliki wewenang untuk memaksa pencairan dana. Viko menelepon manajer keuangan, menggunakan nada suara yang sangat memerintah, dan meminta agar sejumlah dana darurat perusahaan segera ditransfer ke rekening pribadinya hari itu, juga dengan dalih untuk biaya operasional mendesak di luar kota. Saat Viko sedang sibuk menelepon dengan wajah tegang dan suara bergetar, dia sama sekali tidak menyadari bahwa Tiara berdiri sangat dekat di belakang punggungnya. Mata licik Tiara menatap tajam ke arah layar ponsel Viko, menghafalkan dengan cermat setiap deret angka PIN rahasia yang baru saja diketik Viko untuk membuka kunci layar dan aplikasi perbankannya. Tiara tersenyum miring yang menakutkan, otaknya mulai menyusun rencana cadangan yang kejam untuk menyelamatkan dirinya sendiri jika Viko benar-benar jatuh miskin. Keesokan harinya, rentetan mimpi buruk Viko dan Tiara terus berlanjut tanpa henti di rumah mewah tersebut. Matahari pagi bersinar sangat terik, membuat suhu udara di dalam ruangan meningkat drastis menjadi sangat pengap. Viko terbangun dengan peluh yang membasahi seluruh tubuh dan spraynya. Dia meraih remote pendingin ruangan yang ada di nakas, menekan tombol daya berulang kali dengan kasar, namun tidak ada respon sama sekali. Mesin pendingin ruangan berkapasitas besar itu mati total. Viko bangkit dari ranjang dengan perasaan kesal yang memuncak, mencoba menekan saklar lampu kamar, namun lampu gantung kristal itu juga tidak menyala. Dia berjalan gontai keluar kamar dan baru menyadari bahwa seluruh penjuru rumah raksasa itu dalam keadaan mati total. Aliran listrik telah terputus sepenuhnya dari meteran depan. Viko kembali mengumpat dengan suara keras, menyalahkan pihak penyedia layanan listrik negara yang dia anggap bekerja sangat tidak becus. Dia segera mengambil ponselnya untuk menelepon layanan pengaduan pelanggan, namun dia kembali mendapati kenyataan pahit yang menampar wajahnya. Layar ponselnya menunjukkan ikon silang pada sinyal data. Koneksi internet dan jaringan nirkabel rumah yang terpasang juga telah mati total sejak semalam. Tiara keluar dari kamar mandi dengan wajah merah, padam karena marah yang meledak-ledak. Dia berteriak mengeluhkan bahwa air dari keran wastafel maupun pancuran tidak menetes sama sekali meski kerannya sudah diputar penuh. Dia tidak bisa mandi, tidak bisa mencuci muka, apalagi menggunakan toilet mewah tersebut. Bau tidak sedap mulai menguar tipis dari arah kamar mandi, karena sistem pembuangan air otomatis tidak berfungsi tanpa tenaga listrik. Rumah mewah yang kemarin pagi masih mereka bangga-banggakan sebagai istana pribadi kini berubah drastis menjadi neraka yang panas, lengket, dan sangat pengap. Tiara terus mengomel tanpa henti, memaki-maki Viko dan mengatakan bahwa dia sangat tidak tahan hidup melarat seperti ini. Dia menuntut Viko untuk segera bertindak dan memperbaiki semua kekacauan ini detik ini juga. Viko yang kepalanya sudah terasa mau pecah akibat masalah penolakan kartu kredit kemarin, kini harus kembali menghadapi amukan Tiara yang memekakan telinga. Dia mencoba bersikap tenang dan meyakinkan Tiara bahwa ini pasti hanya pemadaman massal sementara dari pusat. Viko segera mencari nomor telepon teknisi panggilan swasta melalui sisa kuota jaringan seluler yang ada di ponselnya. Dia menemukan sebuah iklan jasa perbaikan darurat 24 jam dan segera menelepon untuk meminta mereka datang secepatnya dengan iming-iming bayaran ganda. Hanya dalam waktu 1 jam, seorang pria parubaya berseragam teknisi datang menggunakan sepeda motor sambil membawa kotak perkakas logam yang berat. Viko menyambutnya di depan gerbang dengan sangat tidak sabar, membukakan gembok, dan langsung menyuruhnya segera memeriksa panel listrik utama di garasi serta sistem pompa air di halaman belakang. Teknisi itu mengangguk patuh tanpa banyak bicara dan langsung berjalan menuju bagian belakang rumah sesuai instruksi. Viko dan Tiara kembali masuk dan duduk di ruang tamu, sambil mengipasi diri mereka menggunakan majalah mode tebal. Keringat terus bercucuran di wajah mereka. Mereka sangat berharap masalah pemadaman ini segera selesai agar mereka bisa kembali menikmati hidup nyaman. Namun, mereka sama sekali tidak tahu bahwa teknisi berseragam itu sebenarnya adalah orang suruhan Diana yang telah diatur sedemikian rupa oleh Pak Hasan sejak subuh tadi. Teknisi itu sama sekali tidak melakukan perbaikan apapun pada instalasi kelistrikan atau mesin pompa air di belakang rumah. Dia hanya berdiri diam di sana selama beberapa menit, berpura-pura membongkar kabel agar terdengar suara aktivitas. Kenyataannya, Diana telah secara resmi mendatangi kantor penyedia layanan utilitas dan mencabut semua langganan atas namanya sendiri, sehingga tidak ada satupun teknisi biasa yang memiliki wewenang untuk menyalakannya kembali tanpa tanda tangan persetujuan dari pemilik sah. Setelah beberapa saat berpura-pura sibuk di belakang, teknisi itu kembali berjalan ke arah ruang tamu. Dia menatap Viko dengan ekspresi wajah yang sangat datar dan dingin,
lalu merogoh saku seragamnya untuk mengeluarkan selembar stiker berukuran cukup besar. Tanpa mengucapkan sepatah kata izin pun, teknisi itu berjalan lurus menuju pintu utama rumah bagian dalam, membersihkan debu sejenak, lalu menempelkan stiker itu kuat-kuat tepat di tengah daun pintu kayu jati tersebut. Viko terbelalak kaget melihat tulisan kapital berwarna merah tebal pada stiker tersebut. Stiker itu merupakan segel peringatan hukum yang bertuliskan peringatan tegas bahwa aset bangunan beserta tanah tersebut sedang berada dalam pengawasan ketat pihak kuasa hukum dan melarang keras siapapun untuk mengubah, merusak, atau menempati tanpa izin tertulis dari pemilik sah. Viko seketika meledak dalam amarah yang tidak terkendali. Dia melangkah maju dan menarik kasar kerah baju teknisi itu, menuntut penjelasan dengan nada mengancam mengapa dia malah menempelkan stiker peringatan pengadilan alih-alih memperbaiki masalah listrik rumahnya. Teknisi itu melepaskan cengkeraman tangan Viko dengan sangat tenang, lalu berkata dengan suara datar bahwa dia hanya menjalankan perintah resmi dari kantor pengacara pemilik properti ini. Teknisi itu kemudian berbalik badan dan berjalan santai keluar gerbang, meninggalkan Viko yang terpaku kaku di tempat bagaikan patung batu. Tiara yang melihat keseluruhan kejadian memalukan itu menjadi semakin panik dan ketakutan. Rasa panas menyengat dari udara ruangan dan gigitan nyamuk yang mulai berdatangan dari arah taman, membuatnya benar-benar tidak bisa berpikir jernih. Dia kini menyadari sepenuhnya bahwa Viko sedang berada dalam masalah hukum yang sangat besar dan pria itu sebenarnya tidak punya kendali sepeser pun atas harta kekayaan yang selama ini dipamerkannya kemana-mana. Tiara merasa insting bertahan hidupnya berteriak, menyuruhnya untuk segera mengamankan harta benda untuk dirinya sendiri sebelum rumah ini benar-benar disita dan dikunci oleh pihak berwajib. Ketika Viko pergi ke halaman depan dengan langkah gontai untuk mencari sinyal telepon demi menghubungi rekannya, Tiara mengendap-endap menyelinap masuk ke dalam ruang kerja pribadi Viko. Dia mulai menggeledah satu persatu laci meja kerja Viko yang besar, mencari tumpukan uang tunai, perhiasan emas yang mungkin tersembunyi, atau barang berharga ukuran kecil apapun yang bisa dia masukkan ke dalam tasnya untuk dibawa kabur. Tangannya berusaha membongkar paksa sebuah laci di bagian paling bawah yang terkunci rapat. Setelah mendongkelnya beberapa kali menggunakan gunting, laci itu berhasil terbuka. Namun Tiara sangat kecewa karena tidak menemukan uang sepeser pun di dalamnya. Dia hanya menemukan sebuah map medis tebal berwarna putih yang tersegel rapat, dan memiliki kop surat dari sebuah klinik spesialis kesehatan reproduksi pria tingkat tinggi. Didorong oleh rasa penasaran yang kuat, Tiara merobek segel map itu dan mulai membaca deretan kalimat panjang berisi istilah medis di dalamnya. Matanya perlahan-lahan membelalak lebar, napasnya seolah berhenti sesaat menyumbat tenggorokannya. Kertas di tangannya bergetar hebat. Lembaran itu adalah hasil diagnosis resmi dari dokter spesialis ternama yang menyatakan secara gamblang bahwa Viko mengalami kondisi kemandulan permanen akibat masalah genetik sejak 3 tahun yang lalu. Laporan itu dengan tegas menyimpulkan bahwa tidak ada kemungkinan medis kecil apapun bagi Viko untuk memiliki anak biologis lagi seumur hidupnya. Tiara segera menutup mulutnya dengan sebelah tangan yang gemetar hebat menahan jeritan. Wajahnya seketika berubah pucat pasi seperti mayat. Dia refleks memegang perutnya sendiri yang masih rata dan belum membuncit sama sekali. Selama berbulan-bulan ini, dia selalu mengklaim dan meyakinkan Viko bahwa dia sedang mengandung darah daging pria itu, sebuah kebohongan besar dan fatal yang sengaja dia ciptakan untuk menjebak Viko agar segera menceraikan istrinya. Kini, dengan bukti medis otentik yang ada di genggaman tangannya, Tiara menyadari bahwa kebohongannya akan segera terbongkar dengan sangat memalukan. Viko jelas tidak mungkin menjadi ayah dari anak yang selama ini dia jadikan senjata. Tiara menjatuhkan map putih itu ke atas lantai marmer, tubuhnya perlahan merosot jatuh ke bawah meja kerja. Dia kini terjebak di dalam jaring kebohongannya sendiri, terjebak di rumah gelap yang tak lagi memiliki nilai materi, bersama seorang pria miskin yang sebentar lagi akan hancur lebur tanpa sisa. Keesokan paginya, udara terasa sangat pengap di dalam rumah mewah yang tak lagi memiliki aliran listrik tersebut. Viko terbangun dengan tubuh bersimbah peluh dan kepala yang berdenyut hebat. Dia menatap tajam ke sekeliling kamar yang gelap, dan terasa seperti oven raksasa. Tiara masih tertidur dengan gelisah di sisi ranjang, sesekali mengigau mengeluhkan hawa panas. Viko memutuskan untuk segera pergi dari tempat mengerikan itu dan menuju kantornya. Dia merasa kantor adalah satu-satunya tempat berlindung yang paling aman saat ini. Dengan jabatannya sebagai seorang direktur operasional, Viko merasa masih memiliki kekuasaan mutlak setidaknya di ranah profesional. Dia berencana untuk menggunakan pengaruhnya dan memaksa bagian keuangan mencairkan sejumlah dana perusahaan hari ini juga. Viko sangat yakin bahwa dengan sedikit ancaman pemecatan kepada bawahan, dia bisa mendapatkan uang tunai untuk menyelesaikan semua masalah konyol yang menimpanya di rumah, termasuk membayar teknisi bayaran untuk menyalakan kembali sistem kelistrikan. Setelah mandi ala kadarnya dengan sisa air di bak mandi, Viko mengenakan pakaian kerja terbaiknya, mencoba menutupi kekacauan mentalnya dengan penampilan luar yang tampak berwibawa. Dia menyalakan mesin mobilnya dan melaju membelah jalanan kota yang mulai padat,
tidak menyadari bahwa hari ini adalah hari terakhirnya bisa menyombongkan diri. Setibanya di gedung perkantoran bertingkat tinggi yang menjadi markas perusahaannya, Viko melangkah masuk ke area lobi utama dengan dada membusung. Dia menyapa beberapa staf administrasi yang berpapasan dengannya, meskipun sapaan itu hanya dijawab dengan anggukan kaku dan tatapan mata yang aneh. Viko tidak memedulikan hal tersebut. Langkah kakinya yang mantap terhenti tepat di depan gerbang elektronik pembatas area karyawan. Dia merogoh saku celananya, mengeluarkan kartu identitas karyawannya, dan menempelkannya pada mesin pemindai. Alih-alih pintu kaca itu terbuka secara otomatis seperti biasanya, mesin pemindai tersebut mengeluarkan bunyi penolakan yang keras. Layar kecil di atas mesin berkedip cepat menampilkan tulisan akses ditolak. Viko mendengus kesal, mengira ada kesalahan pembacaan sistem. Dia menggesekkan kartu itu sekali lagi dengan sedikit tenaga, namun hasilnya tetap sama. Pintunya terkunci rapat. Beberapa karyawan lain yang sedang mengantre di belakang Viko mulai berbisik-bisik, menciptakan suasana canggung di lobi yang sibuk itu. Seorang petugas keamanan bertubuh tegap segera menghampiri Viko, memintanya untuk menepi sejenak agar tidak menghalangi antrean karyawan lain yang hendak masuk bekerja. Viko langsung tersinggung dan membentak petugas keamanan itu, menegaskan bahwa dia adalah direktur di gedung ini, dan memerintahkan petugas itu untuk segera membukakan gerbang secara manual detik itu juga. Petugas keamanan itu tetap berdiri tegak menghalangi langkah Viko, wajahnya datar tanpa ekspresi takut sedikitpun. Sebelum Viko sempat melontarkan makian yang lebih kasar, suara denting lift utama terdengar nyaring ke seluruh penjuru lobi. Pintu lift terbuka lebar, menampilkan sosok Pak Surya, pejabat eksekutif tertinggi sekaligus orang yang paling dihormati di seluruh jajaran perusahaan. Pak Surya melangkah keluar dari lift dengan sangat tenang, namun auranya memancarkan ketegasan yang mutlak. Kedua tangannya memegang sebuah kotak kardus berukuran sedang yang tampak penuh berisi barang-barang. Viko seketika mengubah sikap arogannya menjadi senyuman canggung, mencoba menyapa atasan tertingginya itu. Namun senyuman Viko memudar saat melihat isi di dalam kotak kardus tersebut. Dia mengenali barang-barang itu. Ada papan nama meja dengan ukiran namanya, bingkai foto, beberapa dokumen kerja, hingga pena mahal yang biasa dia gunakan. Itu adalah semua barang pribadi milik Viko yang sebelumnya tersusun rapi di ruang kerja direktur lantai atas. Jantung Viko berdegup kencang, firasat buruk langsung menyergap pikirannya. Dia menatap wajah Pak Surya dengan tatapan penuh kebingungan, menuntut penjelasan mengapa barang-barang pribadinya berada di dalam kardus dan dibawa turun ke lobi utama. Pak Surya meletakkan kotak kardus itu tepat di atas meja resepsionis terdekat, lalu menatap Viko dengan sorot mata yang sangat tajam dan merendahkan. Dengan suara yang cukup lantang hingga terdengar oleh puluhan karyawan yang sengaja memperlambat langkah mereka di lobi, Pak Surya menjelaskan sebuah fakta yang selama ini tidak pernah diketahui oleh Viko. Pak Surya mengungkapkan bahwa perusahaan tempat Viko bekerja dengan jabatan mentereng ini, sebenarnya hanyalah salah satu anak perusahaan kecil dari sebuah korporasi raksasa yang saham utamanya dimiliki oleh mendiang ayah Diana. Sejak ayah Diana meninggal, seluruh kendali perusahaan induk beserta semua anak perusahaannya, termasuk tempat Viko berdiri saat ini, telah jatuh sepenuhnya ke tangan Diana sebagai pewaris tunggal. Viko hanyalah seorang pegawai yang ditempatkan di posisi direktur karena statusnya sebagai suami dari sang pemilik utama, bukan karena murni prestasinya sendiri. Viko terhuyung mundur selangkah, napasnya tercekat seolah ada tangan tak kasat mata yang mencekik lehernya. Fakta itu menghantamnya layaknya palu godam. Dia selalu membanggakan diri bahwa dia berhasil mencapai posisi direktur berkat kerja keras dan kecerdasannya, bahkan sering merendahkan Diana yang dia anggap hanya wanita rumahan biasa. Kini, kenyataan menamparnya begitu keras, menyadarkan Viko bahwa dia hanyalah pion kecil yang hidup dari belas kasihan istrinya. Belum sempat Viko mencerna kehancuran harga dirinya, Pak Surya menarik selembar surat resmi dari dalam saku jasnya dan menyodorkannya tepat di depan wajah Viko. Surat itu memiliki stempel resmi perusahaan dan tanda tangan basah di bagian bawahnya. Pak Surya membacakan isi surat tersebut dengan lantang, menyatakan bahwa Viko secara resmi diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya terhitung sejak detik ini. Alasan pemecatan itu bukanlah tanpa dasar. Pak Surya membeberkan bukti rekaman percakapan telepon Viko kemarin sore, di mana Viko mencoba menyalahgunakan wewenangnya dengan memerintahkan bagian keuangan untuk mentransfer dana darurat perusahaan ke rekening pribadinya dengan alasan operasional fiktif. Tindakan itu diklasifikasikan sebagai percobaan penggelapan dana tingkat berat yang merugikan perusahaan. Viko mencoba menyela, membantah dengan suara bergetar bahwa dia berniat mengembalikan uang itu nanti. Namun Pak Surya tidak memberikan ruang sedikitpun bagi Viko untuk membela diri. Dengan tatapan sedingin es, Pak Surya mencondongkan tubuhnya ke depan dan mengucapkan kalimat terakhir yang benar-benar menghancurkan Viko. Pak Surya berbisik pelan namun sangat menusuk, mengatakan bahwa Nyonya Diana secara khusus menitipkan salam perpisahan untuknya.
Setelah mengatakan hal itu, Pak Surya memberi isyarat kepada dua petugas keamanan. Tanpa basa-basi, kedua petugas itu langsung memegang lengan Viko dengan kuat dan menyeretnya keluar dari lobi menuju pintu depan, disaksikan oleh puluhan mata karyawan yang menatapnya dengan rasa jijik dan cemoohan. Viko didorong kasar hingga tersungkur di atas trotoar depan gedung, bersama kotak kardus barang-barangnya yang terlempar berantakan di dekat kakinya. Dia benar-benar telah kehilangan segalanya. Di tempat lain, saat Viko sedang mengalami hari paling memalukan dalam hidupnya, Tiara tidak tinggal diam di rumah yang terasa seperti neraka itu. Menyadari bahwa Viko sedang berada dalam masalah besar dan kemungkinan besar pria itu sudah kehabisan uang akibat semua kartu kreditnya diblokir, insting bertahan hidup Tiara langsung bekerja cepat. Dia tahu dia harus menyelamatkan dirinya sendiri sebelum ikut tenggelam bersama kehancuran Viko. Tiara mulai berkeliling ke setiap sudut ruangan yang luas itu, mencari barang-barang peninggalan Diana yang sekiranya memiliki nilai jual tinggi. Matanya tertuju pada sebuah vas bunga antik bermotif rumit yang diletakkan di sudut ruang tamu, serta sebuah lukisan pemandangan besar yang tergantung indah di dinding ruang keluarga. Viko pernah menyombongkan kepadanya bahwa kedua barang itu adalah barang antik peninggalan leluhur yang harganya mencapai ratusan juta rupiah. Tanpa ragu, Tiara menurunkan lukisan itu, menggulungnya dengan hati-hati agar tidak rusak, lalu memasukkannya ke dalam sebuah tabung panjang. Dia juga membungkus vas antik itu dengan beberapa helai handuk tebal dan memasukkannya ke dalam tas belanja kain berukuran besar. Tiara bergegas keluar rumah, memesan taksi, dan meluncur menuju sebuah pusat pegadaian barang-barang mewah yang sangat terkenal di pusat kota. Setibanya di toko gadai eksklusif tersebut, Tiara disambut oleh seorang penilai barang parubaya yang terlihat sangat profesional dengan kacamata bacanya. Tiara meletakkan tabung lukisan dan vas antik itu di atas meja kaca yang panjang dengan sikap sangat percaya diri. Dia menuntut harga tertinggi untuk kedua barang tersebut, menyebutkan nominal fantastis yang pernah Viko ceritakan kepadanya. Sang penilai barang hanya tersenyum tipis tanpa menanggapi ocehan Tiara. Dia mulai mengambil alat pembesar, lampu khusus, dan beberapa cairan penguji untuk memeriksa keaslian vas dan lukisan tersebut dengan sangat teliti. Proses pemeriksaan itu berlangsung selama beberapa menit dalam keheningan yang menegangkan bagi Tiara. Dia sudah membayangkan segepok uang tunai yang akan dia gunakan untuk membeli tiket pesawat dan pergi jauh meninggalkan Viko hari ini juga. Namun, hayalan indah Tiara seketika hancur berkeping-keping saat sang penilai barang melepaskan kacamatanya, terkekeh pelan, dan mendorong kembali kedua barang itu ke arah Tiara. Dengan nada meremehkan, penilai itu menjelaskan bahwa vas tersebut hanyalah barang cetakan pabrik massal berbahan keramik murahan, sedangkan lukisannya hanyalah hasil cetakan digital beresolusi tinggi yang dilapisi cairan pengkilap agar terlihat seperti sapuan kuas asli. Nilai jual kedua barang itu bahkan tidak cukup untuk membayar ongkos taksi yang Tiara gunakan untuk datang ke tempat ini. Tiara mematung mendengarkan penjelasan penilai barang tersebut. Dia merasa dipermainkan. Tiara bersikeras mengklaim bahwa penilai itu pasti salah dan tidak ahli dalam bidangnya. Namun penilai itu dengan tenang membeberkan detail-detail cacat pada barang-barang tersebut yang membuktikan kepalsuannya. Tiara akhirnya menyadari kebenaran yang sangat pahit. Diana, wanita yang selama ini dia anggap lemah dan mudah disingkirkan, ternyata jauh lebih cerdas dan penuh perhitungan daripada dugaannya. Jauh berbulan-bulan sebelum hari pengusiran itu terjadi, saat Diana pertama kali mulai mencurigai adanya perselingkuhan, Diana telah diam-diam memindahkan semua aset berharga, perhiasan asli, lukisan mahal, dan barang antik dari dalam rumah itu ke tempat penyimpanan rahasia yang aman. Diana hanya menyisakan barang-barang tiruan berkualitas rendah di dalam rumah sebagai pajangan semata, menunggu hari di mana Viko dan gundiknya akan terjebak dalam keserakahan mereka sendiri. Tiara menyambar tas kainnya dengan kasar, wajahnya menahan malu dan amarah yang memuncak. Dia berlari keluar dari toko gadai itu dengan perasaan tertipu habis-habisan. Rencana pelariannya yang brilian ternyata hanyalah lelucon yang menyedihkan. Rumah besar itu kini tak ubahnya seperti cangkang kosong yang tidak memiliki nilai apapun untuk dicuri. Tiara tiba kembali di rumah dengan langkah mengentak keras, membanting pintu utama hingga menimbulkan suara bergema. Dia tidak membuang waktu lagi dan segera berlari menuju kamar utama. Tiara mengeluarkan koper besarnya dari dalam lemari, membuang semua barang milik Viko ke lantai, lalu mulai memasukkan pakaian, tas, dan sepatu miliknya sendiri dengan gerakan panik dan tergesa-gesa. Dia bertekad untuk segera pergi dari tempat laknat ini sebelum Viko pulang. Tidak peduli dia punya uang atau tidak, yang terpenting dia harus melepaskan diri dari pria miskin itu. Di saat Tiara sedang sibuk meresleting koper besarnya yang hampir penuh, suara langkah kaki berat terdengar mendekat dari arah lorong. Pintu kamar tiba-tiba terbuka lebar, menampilkan sosok Viko yang berdiri di ambang pintu dengan penampilan yang sangat berantakan. Pakaian kerjanya kusut masai, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya memancarkan keputusasaan yang sangat mendalam akibat kejadian pemecatan yang baru saja dialaminya di kantor.
Viko menatap Tiara yang mematung dengan koper di tangannya. Ekspresi terkejut di wajah Tiara segera berubah menjadi tatapan dingin yang penuh kebencian. Viko melangkah gontai memasuki kamar, mencoba meraih tangan Tiara dengan tatapan memelas. Dia menceritakan kehancurannya hari ini, mengadu bahwa dia baru saja dipecat dengan tidak hormat, kehilangan jabatannya, dan dipermalukan di depan seluruh anak buahnya akibat ulah Diana. Viko memohon kepada Tiara untuk tidak pergi meninggalkannya, meminta wanita itu untuk tetap setia mendampinginya melewati masa-masa sulit ini, dengan janji palsu bahwa dia akan segera bangkit mencari pekerjaan baru dan mengembalikan kekayaan mereka. Mendengar permohonan menyedihkan itu, Tiara langsung menepis tangan Viko dengan sangat kasar. Dia tertawa melengking, tawa yang penuh dengan cemoohan dan penghinaan yang menusuk langsung ke ulu hati Viko. Tiara mencaci maki Viko, menyebutnya sebagai pria tidak berguna, pecundang yang hanya menumpang hidup pada harta istri, dan pembohong besar yang menjebaknya dalam kemiskinan. Viko yang harga dirinya sudah hancur lebur di kantor, tidak terima dihina sedemikian rupa oleh wanita yang selama ini dia puja. Dia membentak Tiara, mengingatkan wanita itu bahwa mereka harus tetap bersama demi anak yang sedang dikandung oleh Tiara saat ini. Mendengar kata anak disebut, Tiara berhenti tertawa. Matanya menatap Viko dengan tajam dan kejam. Dengan suara lantang yang memekakan telinga, Tiara berteriak melepaskan rahasia terbesarnya. Dia menyatakan dengan jelas bahwa anak yang ada di dalam perutnya ini bukanlah darah daging Viko, karena dia sudah membaca laporan medis rahasia di ruang kerja yang membuktikan bahwa Viko sudah cacat secara reproduksi sejak 3 tahun yang lalu. Viko terpaku kaku, matanya terbelalak lebar menatap Tiara. Seluruh dunianya benar-benar runtuh di detik itu juga tanpa menyisakan apapun selain kehancuran total. Pengakuan Tiara tentang bayi yang dikandungnya menghantam kesadaran Viko layaknya sambaran petir di siang bolong. Pria itu berdiri kaku di tengah kamar utama yang berantakan, napasnya memburu cepat, sementara matanya menatap tajam ke arah wanita yang selama ini dia bela mati-matian hingga rela menghancurkan keluarganya sendiri. Fakta medis mengenai kemandulannya yang terjadi sejak 3 tahun lalu benar-benar meruntuhkan sisa-sisa harga diri Viko sebagai seorang laki-laki. Selama berbulan-bulan dia memanjakan Tiara, memberikan segala kemewahan, dan membenarkan segala tindakan buruk wanita itu hanya karena janji manis tentang kehadiran seorang pewaris baru. Kini, semua itu terbukti hanyalah kebohongan besar yang dirancang sedemikian rupa untuk menguras hartanya. Amarah yang tak tertahankan meledak di dada Viko. Dia melangkah maju dengan tangan mengepal, mengusir Tiara dari ruangan itu dengan teriakan keras yang menggema ke seluruh penjuru rumah gelap tersebut. Tiara yang menyadari bahwa Viko sudah tidak memiliki apa-apa lagi, hanya mendengus sinis, menarik kopernya dengan kasar, dan berjalan keluar rumah tanpa sedikitpun rasa bersalah meninggalkan Viko yang terpuruk dalam kehancuran mental yang sangat dalam. Setelah kepergian Tiara, Viko duduk termenung di lantai marmer yang dingin, meratapi nasibnya yang berubah drastis hanya dalam waktu kurang dari 2 hari. Keputusasaan mulai menggerogoti pikiran warasnya. Dia tidak memiliki pekerjaan, seluruh akses keuangannya dibekukan, dan rumah yang dia tempati saat ini sedang dalam proses penyitaan paksa. Dalam kondisi terdesak seperti itu, insting serakah Viko kembali muncul menutupi akal sehatnya. Dia menolak untuk menyerah begitu saja kepada Diana. Viko meyakini bahwa sebagai seorang suami yang telah mendampingi Diana selama bertahun-tahun, dia memiliki hak mutlak atas setengah dari seluruh kekayaan yang ditinggalkan oleh mendiang ayah Diana. Berbekal sisa uang tunai yang sangat sedikit di dompetnya dan hasil menggadaikan jam tangan murah miliknya, Viko menyewa seorang pengacara jalanan yang bersedia dibayar murah. Pengacara itu menjanjikan kemenangan manis di pengadilan, meyakinkan Viko bahwa hukum perkawinan akan selalu memihak pada pembagian harta bersama, tanpa peduli dari mana asal-usul harta tersebut. Keyakinan palsu ini membuat Viko kembali menegakkan kepalanya, merasa siap untuk memberikan serangan balik yang telak dan menghancurkan dominasi Diana di meja hijau. Hari mediasi pertama akhirnya tiba. Ruang pertemuan di gedung pengadilan itu terasa sangat dingin dan formal. Viko duduk dengan postur tubuh yang sengaja ditegakkan, membusungkan dada, dan menampilkan senyum penuh kemenangan. Di sebelahnya, pengacara murahannya sibuk menata tumpukan dokumen kosong, hanya untuk memberikan kesan meyakinkan. Viko membayangkan Diana akan datang dengan wajah memelas, menangis meminta maaf, dan memohon agar dia tidak mengambil separuh dari perusahaan serta aset propertinya. Namun, hayalan tingkat tinggi Viko seketika hancur lebur saat pintu ruang mediasi terbuka. Diana melangkah masuk dengan sangat anggun, tenang, dan memancarkan wibawa yang luar biasa. Dia didampingi oleh Pak Hasan, pengacara senior keluarga yang reputasinya sangat ditakuti di kalangan praktisi hukum. Tidak ada sedikitpun gurat kesedihan atau ketakutan di wajah Diana. Wanita itu duduk berhadapan langsung dengan Viko, menatap mata mantan suaminya itu dengan sorot sedingin bongkahan es.
Hakim mediator yang memimpin jalannya pertemuan mempersilakan pihak Viko untuk menyampaikan tuntutan mereka terlebih dahulu. Pengacara Viko berdiri dengan gaya berlebihan, membacakan rentetan tuntutan yang sama sekali tidak masuk akal. Dia menuntut pembagian harta berupa rumah mewah yang mereka tempati, beberapa mobil peninggalan keluarga Diana, dan saham mayoritas di perusahaan tempat Viko baru saja dipecat. Viko mengangguk-angguk bangga mendengar tuntutan tersebut, merasa di atas angin. Setelah pengacara Viko selesai berbicara panjang lebar, giliran Pak Hasan yang mengambil alih pembicaraan. Pengacara tua yang tenang itu tidak berbicara dengan nada tinggi, namun setiap kata yang keluar dari mulutnya bagaikan bilah pedang yang menyayat argumen pihak lawan. Pak Hasan membuka tas kerjanya, mengeluarkan sebuah dokumen resmi yang sudah menguning pada bagian tepinya, dan meletakkannya tepat di hadapan hakim mediator serta Viko. Dokumen itu adalah lembar perjanjian pranikah yang ditandatangani oleh Viko dan Diana beberapa minggu sebelum hari pernikahan mereka dilangsungkan. Pak Hasan menjelaskan dengan sangat lugas bahwa dalam perjanjian tersebut tertulis klausul pemisahan harta kekayaan secara mutlak. Seluruh aset yang dibawa oleh Diana sebelum pernikahan, maupun hasil pengembangannya selama masa pernikahan, murni menjadi hak milik pribadi Diana seutuhnya, dan Viko tidak memiliki hak sepeser pun atas harta tersebut. Viko terbelalak menatap tanda tangannya sendiri di atas materai pada dokumen kuno itu. Dia tiba-tiba teringat kejadian bertahun-tahun lalu, saat dia dengan sombongnya menandatangani kertas itu tanpa membacanya secara teliti, hanya untuk membuktikan kepada mendiang ayah Diana bahwa dia menikahi Diana murni karena cinta dan bukan karena harta. Kesombongan masa lalunya kini berbalik mencekiknya dengan sangat kuat. Pengacara murahan Viko langsung terdiam 1000 bahasa, menyadari bahwa kasus ini sudah kalah telak bahkan sebelum persidangan resmi dimulai. Namun Viko yang tidak mau menanggung rasa malu, mencoba mencari celah lain untuk menyerang Diana. Dengan suara bergetar menahan amarah, Viko menunjuk wajah Diana dan mengangkat isu tentang anak. Dia menyatakan dengan suara lantang di depan hakim bahwa Kania bukanlah anak kandungnya. Viko mengulangi tuduhan kejamnya, menyebut putri kecil itu sebagai anak haram hasil perselingkuhan Diana di masa lalu, dan oleh karena itu dia menolak untuk memberikan biaya tunjangan anak. Suasana ruang mediasi mendadak menjadi sangat tegang. Diana tetap duduk tidak bergeming, namun sorot matanya berubah menjadi sangat tajam dan berbahaya. Pak Hasan kembali menarik sebuah map dari dalam tasnya. Kali ini, map itu berisi dokumen medis dari laboratorium genetika forensik yang sangat terpercaya. Pak Hasan menyerahkan hasil tes asam deoksiribonukleat, atau tes keturunan itu kepada hakim mediator untuk diperiksa. Pak Hasan menjelaskan dengan suara tegas bahwa dokumen tersebut adalah bukti medis tidak terbantahkan yang menyatakan kecocokan genetik sebesar hampir 100% antara Viko dan Kania. Kania adalah anak kandung biologis Viko yang sah. Lebih lanjut, Pak Hasan mengeluarkan salinan rekam medis rahasia Viko yang membuktikan bahwa pria itu baru mengalami kondisi kemandulan pada tahun ketiga pernikahan mereka akibat penyakit infeksi, jauh setelah Kania lahir ke dunia. Fakta ini menjadi pukulan paling mematikan bagi kewarasan Viko. Dia menyadari betapa bodoh dan jahatnya dia selama ini, menuduh istri yang setia dan membuang darah dagingnya sendiri, hanya karena keegoisan dan hasutan seorang gundik penipu. Hakim mediator menatap Viko dengan pandangan penuh teguran keras, memperingatkan pria itu bahwa tuduhan palsunya baru saja memenuhi unsur pidana pencemaran nama baik yang sangat berat. Sebelum Viko sempat membuka mulut untuk membela diri atau meminta maaf, pintu ruang mediasi tiba-tiba diketuk dari luar dan langsung terbuka lebar. 2 orang petugas kepolisian berseragam lengkap melangkah masuk ke dalam ruangan dengan ekspresi wajah yang sangat tegas. Mereka mengabaikan suasana mediasi dan langsung berjalan menghampiri kursi Viko. Salah satu petugas mengeluarkan selembar surat perintah penangkapan resmi dari kepolisian resor setempat. Petugas itu membacakan isi surat tersebut dengan lantang, menyatakan bahwa Viko ditahan atas laporan tindak pidana penggelapan dana perusahaan dalam jumlah besar dan percobaan manipulasi sistem perbankan. Laporan ini secara resmi diajukan oleh Pak Surya selaku pimpinan eksekutif di anak perusahaan tempat Viko bekerja. Viko seolah lupa cara bernapas. Tubuhnya gemetar hebat, keringat dingin membanjiri wajahnya yang seketika berubah sepucat kertas. Dia menoleh ke arah Diana dengan tatapan memelas yang sangat menyedihkan, berharap mantan istrinya itu mau berbaik hati menarik laporan tersebut. Namun Diana hanya menatapnya dalam diam, menyilangkan kaki dengan anggun, dan membuang muka. Viko benar-benar telah menggali kuburannya sendiri dalam sebuah serangan balik yang sangat bodoh dan tanpa perhitungan sama sekali. Kepanikan luar biasa mengambil alih seluruh kendali otak Viko saat melihat borgol perak dikeluarkan dari sabuk petugas kepolisian di ruang mediasi. Dalam gerakan refleks yang didorong oleh rasa takut yang mendalam akan kehidupan penjara, Viko mendadak berdiri menendang kursi yang didudukinya hingga terjatuh ke belakang. Gerakan tiba-tiba itu mengejutkan semua orang di ruangan, termasuk pengacaranya sendiri yang langsung melompat menghindar.
Memanfaatkan jeda keterkejutan para petugas, Viko memutar tubuhnya dan berlari sekuat tenaga menerobos pintu ruang mediasi. Dia berlari kencang menyusuri lorong gedung pengadilan yang panjang, mengabaikan teriakan peringatan dari petugas keamanan yang mencoba mengejarnya. Viko menuruni tangga darurat dengan langkah serampangan, beberapa kali hampir tersandung kakinya sendiri, hingga akhirnya berhasil keluar melalui pintu belakang gedung yang mengarah langsung ke jalan raya padat kendaraan. Dia menyelinap di antara mobil-mobil yang sedang berhenti di lampu merah, terus berlari tanpa tujuan yang jelas, hanya memikirkan satu hal, yaitu bersembunyi. Peluh membasahi seluruh pakaiannya, napasnya terasa perih menyayat paru-paru, namun dia tidak berani berhenti. Setelah berlari cukup jauh dan merasa aman dari kejaran petugas, Viko menyusuri jalanan kecil di pinggiran kota. Pikirannya buntu. Dia tidak memiliki uang sepeser pun untuk menyewa kamar hotel, tidak memiliki teman yang sudi menampungnya setelah berita pemecatannya menyebar luas, dan seluruh keluarganya sudah lama menjauh akibat sikap sombongnya selama ini. Satu-satunya tempat yang tersisa dalam benaknya adalah rumah mewah yang tidak beraliran listrik itu. Meskipun tahu rumah itu sedang dalam proses penyitaan, Viko merasa itu adalah satu-satunya tempat persembunyian sementara yang paling masuk akal hingga malam tiba. Dengan sisa tenaga yang ada, Viko menumpang kendaraan umum bak terbuka secara diam-diam hingga mencapai kawasan perumahan elit tempat tinggalnya. Dia mengendap-endap masuk melalui pintu samping garasi yang tidak terkunci, berharap tidak ada petugas penyita yang berjaga di dalam. Suasana rumah itu sangat sunyi, gelap, dan terasa jauh lebih panas dari hari sebelumnya. Namun, saat Viko melangkah perlahan menuju ruang tengah, dia mendengar suara sayup-sayup percakapan dari arah ruang keluarga. Viko menajamkan pendengarannya. Itu adalah suara Tiara, gundik yang beberapa jam lalu mengusirnya dengan penuh hinaan. Namun Tiara tidak sendirian. Ada suara seorang pria asing yang membalas ucapan Tiara dengan tawa pelan. Rasa penasaran bercampur cemburu buta membuat Viko mengabaikan ketakutannya sebagai buronan polisi. Dia melangkah pelan mendekati ruang keluarga, berlindung di balik pilar penyangga yang besar. Pemandangan di depannya membuat darah Viko mendidih hebat. Tiara sedang duduk bersandar mesra di pelukan seorang pria asing yang berpenampilan sangat rapi dan tampan. Pria itu menyuapkan makanan ke mulut Tiara, sementara tangan Tiara sibuk merapikan tumpukan perhiasan palsu dan beberapa bungkusan kecil berisi obat terlarang ke dalam tas jinjingnya. Viko tidak tahan lagi. Dia keluar dari persembunyiannya dan mengumpat keras, menuduh Tiara telah membawa pria simpanan ke dalam rumahnya. Tiara terkejut bukan main melihat kemunculan Viko yang penampilannya sudah sangat mengenaskan layaknya seorang gelandangan jalanan. Bukannya merasa takut, Tiara malah tertawa meremehkan, mengatakan bahwa pria di sampingnya adalah kekasih aslinya sekaligus ayah kandung dari bayi yang selalu dia jadikan senjata untuk memeras Viko. Pria asing itu perlahan melepaskan pelukan Tiara dan berdiri dengan sangat tenang. Tidak ada raut wajah terkejut atau bersalah dari pria tersebut. Dia merapikan kerah bajunya, menatap Viko dari atas ke bawah, lalu tersenyum miring yang sangat merendahkan. Pria itu adalah Riko, seorang detektif swasta profesional yang disewa langsung oleh Diana dengan bayaran yang sangat fantastis. Riko memperkenalkan identitas aslinya kepada Viko dan Tiara sekaligus. Tiara mematung seketika, wajahnya memucat mendengar pengakuan pria yang baru saja dia banggakan sebagai kekasih aslinya. Riko menjelaskan dengan santai bahwa seluruh skenario perkenalan, rayuan manis, hingga rencana pelarian mereka hanyalah sebuah jebakan yang dirancang rapi atas instruksi Diana. Riko telah merekam semua pengakuan Tiara tentang niat pencurian barang antik, penipuan kehamilan terhadap Viko, hingga transaksi pembelian obat terlarang yang baru saja dilakukan wanita itu. Semua bukti digital itu telah dikirimkan ke pihak berwajib sebagai tambahan tuntutan hukum berlapis yang tidak akan mungkin bisa dihindari oleh Tiara. Tiara menjerit histeris, menyadari bahwa hidupnya baru saja dihancurkan dalam satu malam oleh pria yang dia kira akan menjadi penyelamatnya. Di tengah kekacauan dan jeritan histeris Tiara, suara bising mesin kendaraan berat mulai terdengar mendekat dari arah luar rumah. Lampu sorot berwarna merah dan biru menyapu dinding kaca ruang tamu dari luar gerbang. Riko berjalan santai menuju pintu utama dan membukanya lebar-lebar. Puluhan petugas kepolisian, didampingi oleh beberapa jurusita pengadilan negeri dan petugas bank, telah mengepung seluruh area rumah mewah tersebut. Kehadiran petugas dalam jumlah besar itu langsung menarik perhatian para tetangga elit di perumahan tersebut. Penghuni rumah mewah di seberang jalan mulai keluar ke halaman, berdiri menonton pertunjukan memalukan itu dengan tatapan penuh rasa ingin tahu dan cibiran. Komandan polisi melangkah masuk ke dalam rumah, langsung memerintahkan anak buahnya untuk meringkus Viko yang sedang berdiri membeku di ruang tengah. Viko mencoba melawan dengan sisa tenaganya, namun dua petugas berbadan kekar langsung membanting tubuhnya ke lantai dan memasangkan borgol besi di kedua tangannya dengan sangat kuat. Di sudut lain, seorang petugas wanita memborgol Tiara yang terus menangis meronta-ronta,
dan memaki-maki Riko. Petugas jurusita membacakan surat keputusan pengadilan dengan suara lantang menggunakan alat pengeras suara. Mereka menyatakan bahwa rumah tersebut akan dikosongkan detik ini juga karena pemilik sah, yaitu anak di bawah umur bernama Kania dengan perwakilan ibunya Diana, telah mencabut hak tinggal seluruh pihak yang berada di dalam bangunan ini. Viko dan Tiara diseret keluar secara paksa melintasi taman depan yang indah, melewati barisan tetangga yang merekam kejadian memalukan itu menggunakan ponsel cerdas mereka. Viko menundukkan wajahnya dalam-dalam, menyembunyikan tangis penyesalan yang kini tidak ada gunanya lagi. Kesombongannya telah merampas segalanya, mengubahnya dari seorang direktur yang hidup di istana menjadi seorang pesakitan yang diseret layaknya sampah di depan umum. Benalu yang selama ini menggerogoti kehidupan Diana kini telah benar-benar dicabut sampai ke akar-akarnya, dibuang ke tempat yang paling hina, dan tidak akan pernah bisa kembali lagi mengganggu kehidupan tenang wanita hebat yang telah disakitinya. Hari-hari berlalu bagaikan neraka tanpa ujung bagi Viko. Setelah insiden penggerebekan malam itu, Viko sempat ditahan selama beberapa hari sebelum akhirnya dilepaskan sementara dengan status tahanan luar bersyarat, menunggu proses pengadilan lebih lanjut. Namun, kebebasan itu sama sekali tidak ada artinya. Dia kini resmi menjadi gelandangan yang luntang-lantung di jalanan ibu kota. Tidak ada satupun kerabat atau mantan rekan kerja yang sudi mengangkat teleponnya, apalagi memberikannya tumpangan. Penampilannya yang dulu selalu rapi dengan kemeja mahal kini berubah drastis menjadi sangat kumal, kotor, dan berbau menyengat. Tubuhnya kurus kering karena kurang makan dan stres berat. Malam itu, hujan turun rintik-rintik membasahi jalanan aspal yang dingin. Viko duduk meringkuk di bawah sebuah halte bus yang sepi, menahan lapar yang melilit perutnya. Di saat yang sama, jauh di dalam jeruji besi tahanan kepolisian, Tiara sedang menangis meratapi nasibnya yang hancur lebur. Wanita licik itu kini harus tidur beralaskan lantai semen yang dingin, bercampur dengan para tahanan wanita lainnya. Tidak ada lagi perhiasan, tidak ada lagi kemewahan. Tiara menghadapi ancaman hukuman belasan tahun penjara atas tuduhan penipuan, pencurian, dan kepemilikan obat terlarang yang ditemukan oleh Riko di dalam tasnya malam itu. Semua pria hidung belang yang dulu memujanya kini menghilang tanpa jejak, meninggalkan Tiara membusuk sendirian di balik jeruji besi. Kembali ke jalanan yang dingin, Viko melihat sebuah mobil mewah berlapis kaca gelap melaju pelan membelah genangan air hujan. Mata Viko langsung mengenali plat nomor mobil tersebut. Itu adalah mobil milik Diana. Tanpa memikirkan keselamatan nyawanya sendiri, Viko nekat melompat ke tengah jalan raya, merentangkan kedua tangannya untuk menghadang laju kendaraan mewah tersebut. Sopir pribadi Diana terkejut dan langsung menginjak pedal rem dalam-dalam, membuat ban mobil berdecit keras bergesekan dengan aspal basah. Mobil itu berhenti hanya beberapa jengkal dari tubuh Viko yang gemetar kedinginan. Viko langsung menjatuhkan dirinya, berlutut di atas kubangan lumpur bercampur genangan air hujan tepat di depan kap mobil. Dia menangis sejadi-jadinya, memukul-mukul dadanya sendiri dengan dramatis. Viko berteriak meratap, memohon ampunan kepada Diana. Dia meneriakkan kata-kata penyesalan yang terdengar sangat menyedihkan, mengatakan bahwa dia sangat merindukan Kania dan tidak sanggup lagi hidup menderita di jalanan seperti hewan buas. Viko berharap Diana masih memiliki sedikit belas kasihan di relung hatinya, mengingat mereka pernah hidup bersama selama bertahun-tahun. Dia berharap Diana akan membuka pintu mobil, memeluknya, dan memaafkan semua kesalahan fatal yang telah dia perbuat. Kaca jendela penumpang bagian belakang perlahan-lahan bergerak turun. Hati Viko sempat melonjak penuh harapan. Namun, senyum dan harapannya seketika hancur berkeping-keping saat melihat siapa yang duduk di balik kaca tersebut. Kania, putri kecil yang dulu dia usir dan dia caci maki sebagai anak haram, menatapnya dengan wajah yang sangat datar dan tanpa ekspresi. Tidak ada gurat kerinduan, tidak ada senyum hangat menyambut sang ayah. Kania hanya menatap pria kumal yang berlutut di lumpur itu selama beberapa detik dengan tatapan kosong, seolah menatap orang asing yang tidak memiliki arti apa-apa dalam hidupnya. Setelah itu, jari kecil Kania menekan tombol di pintu mobil, menaikkan kembali kaca jendela yang gelap itu hingga tertutup rapat, memutus pandangan Viko secara mutlak. Pintu sisi kiri mobil kemudian terbuka. Diana melangkah keluar dengan sangat anggun. Penampilannya terlihat begitu sempurna. Jilbabnya terpasang rapi membingkai wajah cantiknya yang memancarkan ketegasan luar biasa. Sepatu mahalnya menapak di atas aspal basah, namun tidak ada sedikit pun keraguan dalam langkahnya. Diana menatap Viko yang bersimpuh di lumpur dengan pandangan merendahkan, layaknya seorang ratu yang sedang menatap hama pengganggu. Diana memberi isyarat kepada sopir pribadinya. Sopir itu bergegas keluar, membuka bagasi belakang mobil, dan mengeluarkan sebuah benda yang sangat familiar bagi Viko. Itu adalah koper besar yang sama persis dengan koper yang Viko lemparkan ke lantai saat dia mengusir Diana dan Kania di pagi yang naas beberapa waktu lalu. Koper itu mendarat dengan suara berdebum keras tepat di depan lutut Viko,
memercikkan air lumpur ke wajah pria yang sedang menangis itu. Viko menatap koper itu dengan mata berbinar. Pikiran sempitnya langsung mengira bahwa Diana, dengan hati lembutnya, membawakan pakaian ganti yang layak, makanan, atau mungkin sejumlah uang tunai yang bisa dia gunakan untuk menyewa tempat tinggal sementara. Dengan tangan gemetar dan napas memburu, Viko segera membuka resleting koper besar tersebut. Namun, alih-alih menemukan tumpukan baju hangat atau lembaran uang, koper itu berisi ribuan lembar kertas dokumen yang dijilid tebal. Kertas-kertas itu dipenuhi dengan cap legal, tanda tangan para petinggi hukum, dan stempel resmi pengadilan negeri maupun perusahaan. Viko meraih satu bundel dokumen teratas, matanya menyapu deretan angka-angka yang tercetak tebal di lembaran tersebut. Kertas-kertas di dalam koper itu bukanlah hadiah pengampunan. Itu adalah tumpukan tagihan utang, denda ganti rugi perusahaan akibat penggelapan dana yang dia lakukan, biaya kerugian imaterial atas pencemaran nama baik, hingga denda hukum yang jumlahnya sangat fantastis, mencapai miliaran rupiah. Viko terbelalak ngeri, napasnya tercekat seolah ada batu besar yang menyumbat tenggorokannya. Dia menatap Diana dengan ekspresi putus asa yang paling dalam, menyadari bahwa wanita di hadapannya ini sama sekali tidak datang untuk menyelamatkannya, melainkan untuk memberikan pukulan penyelesaian yang paling mematikan. Diana melangkah maju satu tindak, membungkukkan sedikit tubuhnya agar wajahnya sejajar dengan Viko yang sedang bersimpuh kaku. Dengan suara yang sangat dingin, tenang, dan menusuk tajam ke dasar jiwa, Diana berbisik tepat di depan wajah mantan suaminya itu. Bayar semua utang-utangmu itu, atau bersiaplah membusuk di dalam sel tahanan yang paling gelap seumur hidupmu. Setelah membisikkan kalimat vonis tersebut, Diana kembali berdiri tegak, membalikkan badannya, dan masuk ke dalam mobil mewah kesayangannya. Mobil itu melaju perlahan meninggalkan Viko yang menjerit histeris memeluk koper berisi kehancurannya di bawah guyuran hujan lebat. Beberapa bulan kemudian, kehidupan telah berubah drastis dan menemukan ritme keseimbangannya kembali. Diana dan Kania kini telah kembali menempati rumah mewah mereka. Bangunan raksasa itu telah melalui proses renovasi total secara besar-besaran, atas perintah langsung dari Diana. Setiap sudut rumah, setiap perabotan, hingga tata letak taman telah diubah secara menyeluruh untuk membuang jauh-jauh jejak keberadaan Viko dan kenangan buruk yang pernah terjadi di sana. Rumah itu kini memancarkan aura kehangatan dan kedamaian yang sejati. Kania tumbuh menjadi anak yang ceria, sehat, dan semakin pintar setiap harinya. Gadis kecil itu tidak pernah lagi menanyakan keberadaan ayahnya, seolah ingatan tentang pria yang pernah membentaknya itu telah terhapus bersih dari benaknya. Diana memimpin seluruh perusahaannya dengan tangan besi yang anggun, meraih berbagai kesuksesan besar, dan membuktikan kepada semua orang bahwa dia tidak membutuhkan sosok suami benalu untuk bisa berdiri di puncak kejayaan. Sementara itu, Tiara telah divonis hukuman penjara yang sangat panjang, membusuk di balik jeruji besi tanpa ada satupun orang yang sudi menjenguknya, menerima ganjaran setimpal atas keserakahan dan kelicikannya. Kehancuran mutlak benar-benar telah menelan Viko hidup-hidup. Pria arogan itu tidak dimasukkan ke dalam penjara oleh Diana, bukan karena Diana berbaik hati memaafkannya, melainkan karena Diana telah menyiapkan hukuman yang jauh lebih menyiksa secara mental dan fisik daripada sekadar diam di dalam sel tahanan. Untuk melunasi tumpukan utang dan denda miliaran rupiah yang ada di dalam koper waktu itu, Viko dipaksa untuk menandatangani kontrak kerja kasar seumur hidup di bawah perusahaan milik Diana. Tidak ada jalan keluar, tidak ada celah hukum yang bisa dia manfaatkan. Jika dia kabur, surat penangkapan polisi sudah siap mengeksekusinya kapan saja. Kini, mantan direktur yang selalu membanggakan posisinya itu harus mengenakan seragam pekerja kasar yang lusuh setiap hari. Viko ditugaskan sebagai petugas kebersihan luar ruangan, yang bertugas menyapu jalanan aspal, membersihkan selokan kotor, dan merapikan area taman di kompleks perkantoran pusat milik perusahaan Diana. Tubuhnya yang dulu berisi kini semakin kurus. Kulitnya terbakar matahari menjadi sangat gelap, dan wajahnya selalu menunduk menahan rasa malu yang tidak berkesudahan setiap kali melihat mantan karyawan bawahannya melintas. Siang itu, matahari bersinar cerah di atas kompleks perkantoran. Diana berjalan anggun keluar dari lobi utama gedung perusahaannya, menggandeng tangan kecil Kania yang baru saja pulang dari sekolah dan datang berkunjung ke kantor ibunya. Kania berjalan riang sambil memegang sebuah minuman kemasan rasa buah di tangan kirinya. Mereka berjalan menyusuri trotoar taman yang sangat bersih dan tertata rapi. Di sudut taman tersebut, Viko sedang berjongkok dengan seragam kotornya, mengumpulkan tumpukan daun kering menggunakan sapu lidi yang sudah usang. Saat Diana dan Kania melintas tepat di dekatnya, tangan kecil Kania tanpa sengaja tersenggol pinggiran pot bunga yang besar. Minuman kemasan di tangannya terlepas dan jatuh membentur paving blok trotoar. Cairan manis rasa buah itu tumpah berhamburan, membasahi ujung sepatu bot karet yang sangat kotor dan kumal milik Viko yang sedang berjongkok di dekat sana. Suara jatuhnya botol itu membuat Viko tersentak kaget.
Dia mendongakkan wajahnya yang penuh keringat campur debu, dan seketika menegang kaku saat menyadari siapa yang berdiri menjulang di hadapannya. Udara di sekitar mereka seolah berhenti mengalir. Viko menatap wajah mantan istrinya yang kini terlihat bagaikan seorang ratu penguasa yang sangat berkuasa dan tidak tersentuh. Diana menatap Viko dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan sorot mata yang memancarkan kemenangan mutlak dan kepuasan yang luar biasa. Dia melihat pria yang dulu dengan sombong mengusirnya karena secangkir kopi yang tumpah, kini berjongkok kotor di bawah kakinya akibat minuman kemasan yang tumpah. Roda nasib telah berputar dengan sangat sempurna, menggilas habis kesombongan Viko tanpa sisa. Kania mundur selangkah dan bersembunyi di balik kaki ibunya, sama sekali tidak mengenali pria kotor bermata sayu yang ada di depannya itu. Viko menelan ludah dengan susah payah, air mata kehinaan mulai menggenang di pelupuk matanya. Dia merasa sangat kerdil, sangat hina, dan tidak berharga sama sekali. Diana menyunggingkan senyum tipis di sudut bibirnya, sebuah senyuman dingin yang akan menghantui Viko seumur hidupnya. Diana membetulkan letak jilbabnya sejenak, lalu menatap tajam langsung ke manik mata Viko. Suaranya terdengar sangat tenang namun, menggema kuat membawa otoritas yang tidak terbantahkan. Bersihkan tumpahan itu sampai trotoar ini benar-benar mengkilap, ucap Diana dengan nada memerintah yang sangat tegas. Viko hanya bisa menundukkan kepalanya dalam-dalam, tidak berani membalas tatapan itu, sementara tangannya yang gemetar mulai meraih kain lap kotor dari saku seragamnya untuk menyeka tumpahan minuman tersebut. Sebelum melangkah pergi, Diana mencondongkan tubuhnya sedikit dan memberikan perintah terakhir yang mengiris habis sisa hati nurani Viko. Dan ingat posisimu baik-baik. Jangan pernah berani-berani mengangkat wajahmu untuk menatap putri kandungmu lagi, desis Diana tajam. Setelah melepaskan kalimat pemungkas yang mematikan itu, Diana kembali menggandeng tangan Kania dengan sangat lembut. Mereka berdua berbalik badan dan berjalan menjauh meninggalkan tempat itu, melangkah menuju masa depan yang cerah dan penuh kebahagiaan. Di belakang mereka, Viko tetap berjongkok di atas tanah yang keras, membersihkan sisa tumpahan minuman dengan air mata yang terus menetes tanpa henti, menangisi kebodohan dan kehancuran abadi yang dia ciptakan sendiri. Tamat.